Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen Oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdoa semoga kamu jadi Kristen suatu saat nanti. Pasti itu. Dulu Bang Faruk pernah di umat itu, Bang. Hingga saya menyadari di kitab itu tidak ada perintah untuk ke gereja di hari Minggu, Bang. Tidak ada perintah untuk merayakan hari Natal, Bang. Tidak ada dijelaskan secara jelas dan terperinci bagaimana beribadah kepada Tuhan, Bang. Tidak ada diperintahkan untuk membayar perpuluhan, Bang. Bahkan iman Kristen tidak disebut di kitab itu, Bang. Bahkan di kitab itu, ya, Tuhan tidak ada menyatakan dirinya diutus untuk umat Kristen, Bang. Akan tetapi cara dan beribadahnya Yesus di kitab itu seakan-akan seperti mirip-mirip Islam, Bang. Seperti yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 35, Bang, yang isinya pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat itu seakan-akan mirip ibadah sholat subuhnya umat muslim, Bang, yang tertulis dalam surah Al-Isra ayat 78, yang isinya, dirikan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang jadi pertanyaan, umat kalian itu, ya, di saat subuh itu bangun dan beribadah atau molor, Bang? Setahu saya mayoritas rata-rata molor, Bang. Niat saya untuk mengikuti Yesus lah, Bang, yang tertulis dalam Bible itu yang menghantarkan saya kepada iman dan Islam, Bang. Karena jika di dalam Bible dikisahkan bahwasanya Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kami umat muslim, ya, berwudu atau mencucikan diri dengan air sebanyak 5 kali dalam satu hari, Bang, dalam sholat ibadah wajib kami, Bang. Oleh karena itu, ikhlaskanlah Bang Faruk untuk meninggalkan agama itu, Bang. Jangan abang harapkan lagi Bang Faruk untuk kembali ke situ. Karena saya yakin dan percaya Yesus sendiri tak menginginkan saya untuk kembali ke situ, tetapi menuju kepada iman dan Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentang yang Bang Faruk sampaikan tadi, jika Bang Faruk salah, silakan bantah Bang Faruk dengan fakta dan data, Bang. Jangan dengan cacian dan makian, Bang, ya. Kan kalian agama kasih. Salam toleransi, biru bidam, nafika ya aqsa, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang gak masuk akal itu Quran surah 42 ayat 29. Coba sebutkan hewan melata apa yang ada di langit. Batu Dumaroham, thank you dengan komentarmu, ya. Jadi dirimu kayaknya berkeras dengan pendapatmu nih. Yuk check it out, kita lihat dulu apa maksud si kawan. Ini, ya, tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Gak ada kata-kata hewan di situ, kan? Gak ada, kan, weh? Oke, jadi sama-sama kita baca, ya. Tidak ada tertulis di situ hewan. Janganlah kau baca yang tidak tertulis. Halu namanya itu, halusinasi, ya kan? Jadi ngomong-ngomong soal makhluk ini, aku juga makhluk loh, tapi aku bukan hewan. Kalau dirimu berkeras ngotot harus hewan, ya nggak bisa kularang juga lah. Monggo, ya kan? Ini bahasan kita kali ini soal makhluk lah dulu. Kata-kata makhluk ini berasal dari bahasa Arab, artinya ciptaan. Jadi by the way, kita seharusnya jangan sentimen terhadap orang Arab ataupun bangsa Arab. Kenapa? Karena 40% kosakata di dalam bahasa Indonesia itu diserap, diadopsi dari bahasa Arab. Bisalah kita berkomunikasi dengan baik. Ada kata-kata yang sulit dimengerti, diadopsi dari bahasa Arab, saling mengertilah jadinya. Even bahkan kata Alkitab itu dari bahasa Arab loh. Tahu nggak itu? Tahu lah, masa nggak tahu, ya kan? Karena ada beberapa orang, beberapa kumpulan yang sentimen dengan Arab. Gak boleh kita sentimen sama siapapun, tidak boleh, ya kan?
Iyalah. Jadi kembali ke kata makhluk ini tadi, makhluk ini, ciptaan ini ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa, ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Begitu cinta. Jadi tidak usahlah dirimu selalu berusaha mencari-cari kekeliruan, kecacatan di dalam Al-Quran. Tidak akan kau temukan. Semakin kau cari kecacatan ataupun kekeliruan di Al-Quran, maka semakin kau tunjukkan bahwa ternyata dirimulah yang cacat, dirimulah yang keliru. Masuk. Thank you. Wow, Tuhan Yesus milih-milih ternyata ya. Itu di akidah kamu ya. Semua minta tolong kepada Tuhan Yesus, tapi dipilih-pilih ya siapa yang mau ditolongnya. Kasihan banget ya kamu. Jadi kalau di akidah aku di agama Islam ini nggak seperti itu. Siapapun yang datang kepadanya, siapapun yang memohon pertolongan kepadanya, dia tidak melihat siapa kamu, mau PNS, mau tukang gali paret, mau tukang ojek, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah makhluk ciptaannya. Siapapun yang memohon pertolongannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami tidak pilih-pilih kasih. Itulah akidah aku di agama Islam. Bahkan kalau kami dikasih ujian dalam hidup kami, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dan jika kami juga diberikan nikmat, itu adalah ujian bagaimana kami membagi nikmat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang aku mau tertawa gitu kan, kami lebih duluan, oh Bible itu, oh, Yesus mengajarkan ini, Bible ini, padahal dia nggak tahu Bible itu tulisan-tulisan tangan manusia. Yesus itu datang ke dunia ini nggak membawa Bible, Injil. Jadi Yesus itu datang nggak membawa agama Kristen atau agama tertentu, tapi dia berkhotbah ke Bani Israel. Kabarkanlah ini ke seluruh penjuru, katanya, sampailah ke Anda, sampailah ke aku. Kabar tentang Yesus ini, pengajarannya. Itu, kalau mau jadi pengikut Yesus itu, nggak cuma di agama Kristen, di agama Islam lebih nyata lagi, lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi kami orang Islam yang mengikuti Yesus. Kau percaya nggak? Kau tanya aja lah dulu pengerjaan Yesus selama hidupnya. Ada nggak mengajarkan sunat hati? Nggak ada. Pengajaran siapa itu, Oten? Jadi itu yang membuat aku ketawa tuh. Kau cari tahu lah dulu